Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita sudah melihat beberapa kemampuan yang dimiliki oleh salah satu anggota Ksatria Suci yang ada pada chapter terbaru, yakni seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan perban. Dia dengan gampangnya melukai salah satu raksasa hanya dengan perban saja, dan raksasa itu bertekuk lutut tak berdaya. Lalu bagaimanakah dengan kekuatan dari pria satu lagi yang sangat mirip dengan Akagami? Adakah kemungkinan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti layaknya kembarannya? Namun kali ini Tamukun punya spekulasi yang menyebut bahwa kembaran dari Akagami Sengs ini lebih kuat daripada Sengs sendiri. Jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, jangan lupa like dan share-nya nanti di akhir pembahasan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Kastil Dunia Matahari dihebohkan dengan dua penyusup yang sudah tiba di tempat tersebut. Mereka berdua sebelumnya terlihat bertanya tentang di mana keberadaan dari Pangeran Logi. Namun di sana ada dua raksasa yang tak menjawab pertanyaan dari salah satu anggota penyusup tersebut. Dan itu pun berefek dengan marahnya penyusup dengan menggunakan cara yang misterius menumbangkan satu raksasa yang terlihat pada chapter terbaru. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu penyusup ini sehingga raksasa tersebut bertekuk lutut dan merasa benar-benar sangat kesakitan? Nah, bagaimana kalau semua ini akan kita coba hubungkan dengan serial Harry Potter, di mana bagaimana peristiwa-peristiwa kedepannya akan terjadi dalam dunia One Piece. Dua kesatria dewa yang sudah mengamuk di Elbap mengenakan jubah hitam dan salah satu dari mereka menggunakan kekuatan yang aneh. Di dalam Harry Potter ada pelahap maut yang berasal dari sisi gelap. Mungkinkah Im Sama bisa mencerminkan Voldemort, pemimpin pelahap maut dan penyihir gelap? Ksatria Dewa bisa saja meniru pelahap maut ini yang dipimpin oleh Imu ataupun Voldemort. Voldemort sendiri mendirikan pelahap maut dan mereka yang menjadi targetnya dicap dengan sihir hitam sebagai pengikutnya. Nah, pelahap maut paling terpercaya milik Voldemort dianugerahi sihir hitam di bagian dalam lengan kiri bawah mereka. Pelahap maut pertama dapat mencerminkan Gorosei, yang pertama di pihak Voldemort ataupun Imu. Simbol sihir gelap, tengkorak dengan ular yang menonjol dari mulutnya, digunakan untuk memanggil pengikutnya sesuka hati. Tanda pelahap maut dianggap sebagai kehormatan terbesar di antara mereka, dan mereka juga memanggil Voldemort dengan gelar Pangeran Kegelapan. Sementara itu, para kesatria suci juga diperlakukan dengan hormat dan populer di antara kaum naga langit biasa, dan mereka juga memanggil Im Sama dengan gelar Imu Agung. Mungkin saja ya kemampuan ini tidak diberikan kepada seseorang tertentu, namun diberikan kepada semua kesatria suci dan juga Gorosei. Namun tentu mereka perlu dipanggil. Tengkorak merupakan simbol kematian dan ular merupakan simbol dunia bawah dan keabadian. Im Sama abadi, begitu pula dengan Voldemort yang membagi jiwanya menjadi 7 objek alias Horcrux. Gorosei juga dianggap abadi, tetapi Saturnus dilenyapkan sendiri oleh Im Sama dan hanya tengkoraknya saja yang tersisa. Jadi mungkinkah Im Sama ini membagi jiwanya menjadi 5 Horcrux atau 5 Gorosei? Ini berarti kalian harus mengalahkan semua Gorosei sebelum kalian dapat mengalahkan Im Sama, dan juga bahwa Gorosei memakan jiwa dari Im Sama sendiri yang dapat menjelaskan kekebalan mereka dan juga kematian Saturnus. Jadi Im Sama mengganti Saturnus dengan Garling, kesatria suci wanita menggunakan semacam sihir untuk melawan raksasa yang berteriak kesakitan. Di dalam Harry Potter sendiri ada 3 kutukan yang tak bisa dimaafkan. Pertama adalah kutukan pembunuh, kedua kutukan Cruciatus, dan ketiga kutukan Imprios. Nah, sepertinya wanita ini menggunakan serangan yang mirip sekali dengan kutukan Cruciatus alias penyiksaan. Kutukan pohon ini dianggap sebagai seni hitam terkuat dan secara resmi dilarang, hanya digunakan oleh pengikut sihir hitam. Bisa jadi Im Sama dan antek-anteknya ini memanfaatkan kekuatan yang dulu dilarang dan kini dipakainya kembali. Jadi secara garis besar, semua kekuatan yang dimiliki oleh antek-antek dari Im Sama ini bersumber dari dirinya sendiri. Mereka dianugerahi beberapa hal yang menjadi kekuatan mereka saat ini. Nah, tentu di samping kekuatan yang dianugerahi kepada mereka ini, mereka tentu juga dilatih, dan sejalan dengan waktu yang berkembang pesat, mereka semua beradaptasi dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Contoh yang kita lihat saja seperti putra dari Garling ini. Di sini tentu dia sudah mendapatkan pelatihan secara khusus oleh ayahnya, yang jelas-jelas ayahnya itu pernah bertanya
bertarung di God Valley melawan bajak laut sekelas Roger Rocks dan juga sebagainya. Maka dari itulah ayahnya juga disebut sebagai pahlawan God Valley. Jadi jika dia secara langsung melatih dan meneruskan bakatnya kepada kembaran Shanks ini, maka tak heran rasanya jika nanti kita melihat kembaran Shanks ini akan mempunyai kekuatan yang luar biasa dan kemampuan skill individu yang menarik untuk kita lihat. Selain itu juga tentu darah Garling mengalir di tubuhnya, mencerminkan kengerian sifat yang dimiliki oleh Garling yang ada di tubuhnya saat ini. Potensi atau bakat yang dimiliki oleh Shanks sepertinya 11-12 dari kembaran Shanks ini dan bahkan bisa saja melampaui dari Shanks. Karena poin plus dari kembarannya ini mendapatkan disiplin kuat dan juga perlakuan tegas pada saat dilatih oleh ayahnya. Shanks saja yang kita lihat punya sifat yang bengis dan kejam pada saat menghancurkan kapal Bartholomew dan juga kapal dari USS Captain Kidd. Sekarang kalian bayangkan saja dengan kembarannya yang bisa jadi tidak punya sisi kemanusiaan sama sekali. Apalagi bisa dibilang ya bahwa kembaran Shanks ini adalah tanda petik manusia normal karena memiliki 2 tangan yang komplit. Belum lagi dengan anugerah kekuatan dari Im Sama yang dia terima. Ini akan menambah kemampuan yang dimilikinya dan rasanya teleportasi yang dia lakukan di Elbap mencuri perhatian kita. Bagaimana nanti dia akan bergerak sangat cepat dari pulau ke pulau yang lainnya untuk melangkah mengantisipasi pergerakan dari revolusioner. Kemudian poin terpentingnya lagi dari kesatria suci ini adalah guna untuk mencari keberadaan dari sang pangeran Loki di sana. Apa mungkin World Government ini memperoleh buah iblis dan karena itulah dia melakukan pembunuhan terhadap Raja Harald. Namun sialnya Loki memakannya terlebih dahulu. Pembunuh raja ini sebenarnya adalah saudara kembar Shanks. Namun hanya Shanks yang dikenal dunia sebagai bajak laut dan Loki memberitahu Elbap bahwa Shanks telah membunuh ayahnya. Jadi itulah sebabnya ya dia ditangkap dan disalahkan atas kematian ayahnya sendiri. Raja Harald ingin memimpin Elbap menjauh dari perang dan berdamai untuk berunding dengan negara lain daripada berperang. Jadi kita asumsikan saja bahwa Raja Harald ini berada di bawah pengaruh dari World Government. Jika memang begitu dan Loki mengetahuinya, dia akan membunuhnya untuk memakan buah iblis itu sendiri. Itulah alasan mengapa Loki mendapat 2,6 miliar berry hadiah spesial. Jadi pertanyaannya adalah mengapa para kesatria suci ini datang sekarang? Kenapa tidak sebelumnya? Jawabannya mungkin adalah Vigeland Garling baru dipromosikan menjadi Kurosei. Akibatnya para kesatria suci ini mungkin sendiri memiliki lebih banyak pilihan sekarang karena putranya juga telah dipromosikan menjadi pemimpin baru dari kesatria suci. Menariknya, Loki memperkenalkan dirinya kepada Luffy dengan kata-kata, "Akulah Dewa Matahari yang membawa akhir dunia." Jadi bagaimana jika yang dia maksud adalah akhir dunia sekarang di bawah kekuasaan dari Im Sama? Ragnarok merupakan singkatan dari semua peristiwa yang mengarah pada akhir dunia dalam mitologi Nordik, di mana Loki memainkan peran penting di sana. Elemen kunci untuk meluncurkan Ragnarok adalah pembebasan Loki dari invasi Surtur, raksasa api ke tanahnya para dewa. Surtur ini kemungkinan besar dilambangkan oleh Loki dalam dunia One Piece. Loki telah memakan Zoan mistis layaknya Surtur dan akan menghancurkan Mariojoa dan jatuh dalam perang terakhir nanti. Ragnarok berakhir dengan kehancuran para dewa. Di One Piece, naga langit melambangkan para dewa. Jadi, semua kejadian akan mengarah pada kehancuran Mariojoa dan kekalahan dari Im Sama. Loki melihat dirinya sebagai Dewa Matahari, seperti layaknya Dika dalam legenda Elbaf yang ditakdirkan untuk mengalahkan para dewa dan membawa fajar baru ke dunia. Namun, peran ini sudah ditakdirkan oleh Luffy dulu yang merupakan kebetulan besar bagi Loki. Jadi, Im Sama akan dikalahkan oleh Luffy yang akan menghancurkan Red Line. Ini juga akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan dan memenuhi ramalan dan akan membebaskan para manusia dan All Blue juga akan tercipta. Yap, jadi mungkin inilah para kesatria suci ini memburu Loki. Karena tentu karakter ini benar-benar sangat berbahaya bagi pemerintah dunia saat ini. Penciptaan Ragnarok akan membuat dunia kacau dan meruntuhkan posisi dari pemerintahan dunia yang saat ini memegang otoritas tertinggi. Oke, jadi kesatria suci dipastikan khususnya kembaran Shanks akan memainkan peranan yang cukup penting dalam arc Elbap dan akan menjadi villain utama dalam cerita tersebut. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasannya. Kita ketemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.